Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 123, Restoran Az-Zahra. 8 tahun kemudian, selama 6 tahun Silva hidup sendiri bersama ketiga anaknya tanpa kehadiran seorang suami. Dia juga mengurus sendiri ketiga anaknya di rumah Skylar yang dulu. Selama 6 tahun ini tidak ada yang berubah sama sekali. Meski Silva mempunyai cukup uang untuk membeli rumah mewah atau mansion sekalipun, namun dia tidak melakukannya. Karena rumah itu menjadi tempat berlindung dan penuh banyak kenangan, Silva tidak ingin pindah dari rumah itu. Karena jika dia merindukan suaminya, dia cukup memandangi semua barang-barang milik suaminya yang ada di kediaman Skylar. Lalu di mana Skylar? Di mana suaminya? Bunda, memangnya kita mau kemana? Tanya Ryan. Iya bunda, kenapa kita nggak langsung pulang? Tanya Nevan. Pasti bunda mau mengajak kita jalan-jalan, iya kan bunda? Tanya Neisha, kembaran Nevan. Silva tersenyum di balik cadarnya. Nanti kalian juga akan tahu? Jawabnya. Silva terus melajukan mobilnya menuju ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Silva mengajak ketiga anaknya berbicara. Kakak Ryan, tadi di sekolah belajar apa? Tanya Silva kepada anak pertamanya, yaitu Ryanka, yang sekarang sudah menginjak ke sekolah dasar kelas 5 SD. Belajar matematika bunda, jawabnya. Terus kakak Ryan bisa? Tanyanya lagi. Bisa dong bunda, tadi Ryan dapat nilai 100. Jawabnya bangga. Masya Allah, pintar sekali anak bunda. Pujinya bangga. Bohong itu bunda. Sahut Nevan, anak kedua Silva yaitu kembarannya Neisha. Hei, aku gak bohong. Kan bunda sudah bilang jangan berbohong apalagi sama bunda. Bohong itu dosa. Balas Ryan menatap sinis ke adiknya Nevan. Sedang Nevan malah menatap balik ke kakaknya. Masya Allah, sudah. Bunda percaya kok sama kakak Ryan. Nanti bunda lihat ya nilainya. Pinta Silva menyudahi perdebatan kedua anak laki-lakinya. Iya bunda. Sahut Ryan. Kalau kakak Nevan tadi belajar apa? Tanya Silva walaupun sebenarnya dia sudah tahu jadwal pelajaran anak-anaknya. Tadi belajar membaca dan menulis Al-Quran bunda. Jawabnya, saat ini Nevan kelas 3 SD sama dengan Neisha. Membaca surat apa Nevan? Tanya Silva sambil terus menyetir. Surat Al-Fatihah bunda. Jawabnya. Terus Nevan bisa? Bisa bunda, surat Al-Fatihah itu gampang. Nevan kan sudah hafal bunda. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak bunda pintar sekali ya. Puji Silva tak henti-hentinya. Kalau adik Nesya sama juga kayak kakak Nevan? Tanya Silva kepada putrinya. Namun Nesya tidak menjawab, dia malah menundukkan kepalanya karena takut kepada Silva. Nevan menoleh, seketika dia mengerti. Tadi Nesya diajakin sama teman-teman bunda. Aduh Nevan, loh memangnya kenapa? Kok adik bisa diajakin sama teman-teman? Tanya Silva. Nesya belum bisa menyebut huruf R bunda, jadi dia kesusahan saat membaca. Terangnya, sementara Nesya geleng-geleng agar Nevan tidak mengadukannya kepada Silva. Maaf ya bunda, ucap Nesya dengan suara khas anak kecil. Gak apa-apa sayang, nanti adik belajar nyebut huruf R ya sama bunda. Tawarnya dengan nada yang lembut. Iya bunda, patuhnya. Tapi adik Nesya sudah hafalkan surat Al-Fatihah? Tanya Silva. Sudah bunda, alhamdulillah. Mobil Toyota Alphard melaju membelah jalan raya. Sesampainya di tempat tujuan, Silva memarkirkan mobilnya. Ketiga anaknya celingukan dan membaca palang yang berada di depan mobil. TPU Melati, ucap ketiganya secara bersamaan. Bunda ini tempat apa? Tanya Nevan. Ini pemakaman sayang. Memangnya siapa yang meninggal bunda? Tanya Ryan. Kalian ikut aja ya? Pinta Silva. Iya bunda. Sahut ketiganya. Silva menghampiri salah satu pusara. Dia menatap nanar batu nisan di hadapannya. Ketiga anaknya menatap bingung makam itu karena mereka sama sekali tidak tahu itu makam siapa. Bunda ini makam siapa? Tanya Nevan. Ini makam kakek Nevan. Jawabnya. Hah? Kakek? Ucapnya terkejut. Iya Nevan. Kakek siapa? Kakek Kalistin.
Tanyanya masih dalam posisi terkejut. Bukan. Syukurlah, ucap Nevan lega. Terus ini kakek siapa bunda? Tanyanya lagi. Apa kamu gak bisa baca Nevan? Lihat saja namanya di batu nisan ini. Kesal Ryan. Mata Nevan beralih menatap batu nisan di hadapannya. Jo, bacanya masih terbata. Jonathan, sahut Ryan. Jonathan? Tanya Nevan bingung membuat Ryan memutar bola matanya jengah. Iya Nevan, ini kakek Jonathan. Jawab Silva membenarkan. Kakek Jonathan itu kakek siapa? Tanyanya lagi. Kakek Jonathan itu kakeknya kalian. Jawab Silva. Hah? Kakek kita? Responnya terkejut. Iya Nevan. Jawab Silva sabar menghadapi anak keduanya yang selalu mengulang pertanyaannya. Berarti Nevan punya kakek selain kakek Kal? Tanyanya lagi. Iya Nevan. Jadi dia ini kakek aku, tapi sudah meninggal? Tanyanya lagi, Silva tak menjawab, dia hanya tersenyum menatap Nevan. Nevan, kamu ini kebiasaan ya, selalu mengulang pertanyaanmu. Bunda kan sudah bilang, ini kakek Nathan, kakek kita. Sekali lagi kamu nanya ke bunda, aku tutup mulut kamu dengan tanah kuburan mau. Marahnya, dan Nevan langsung menutup mulutnya. Aku kan hanya ingin tahu, gumam Nevan. Kamu sudah cukup tahu Nevan, jadi jangan bertanya lagi, nanti bunda capek. Biarkan bunda berdoa, kata Ryan. Ryan, peringat Silva agar Ryan menghentikan ucapannya dan lebih sabar dalam menghadapi adiknya. Maaf bunda. Silva mengusap kepala kedua anak laki-lakinya yang sering sekali berdebat. Silva menatap batu nisan yang bertuliskan nama Jonathan. Ya, Jonathan telah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Tepatnya saat Silva melahirkan bayi kembarnya, yaitu Nevan dan Neisha. Om, Silva bawa cucu om. Ucapnya terjeda seketika air matanya jatuh. Terima kasih om, karena om Silva bisa hidup bersama anak-anak Silva. Silva menangis kecil dengan kepala yang sedikit menunduk karena dia tidak ingin terlihat bersedih di hadapan anak-anaknya. Seketika ingatannya 7 tahun yang lalu tentang Jonathan muncul dalam ingatannya. 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Nyonya Silva melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Bayi Nyonya tampan dan cantik. Ucap dokter memberikan bayi kembar kepada Silva dan Skylar. Keduanya sangat bahagia atas kelahiran bayi kembar mereka. Namun berselang beberapa jam kemudian Silva tidak sadarkan diri. Hingga membuat semua panik, begitupun dengan Skylar. Dokter pun memeriksa keadaan Silva. Setelah selesai memeriksa Silva, dokter itu keluar untuk memberitahukan kondisi Silva. Dokter, gimana dengan keadaan istri saya dok? Apa dia baik-baik aja dok? Tanya Sky panik. Maaf tuan, dengan berat hati kami beritahukan kepada Anda kalau Nyonya Silva mengalami penurunan fungsi ginjal tuan. Ujar sang dokter. Dek, kaki Skylar mundur sedikit, rasanya jantung Skylar sangat sakit dan sesak. Tubuhnya seketika lunglai sampai dia tidak kuat berdiri saat mendengar berita buruk tentang istrinya. Sheila pun sampai memegangi Skylar. Silva mengalami penurunan fungsi ginjal dok. Tanya Sheila meyakinkan. Iya Nyonya. Dokter, terus apa yang harus kita lakukan agar istri saya selamat dokter? Nyonya Silva butuh donor ginjal tuan. Ujarnya. Ya Allah. Skylar memejamkan matanya sesaat. Dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya. Saya mohon selamatkan dia dok. Pinta Skylar. Tapi kita membutuhkan pendonor tuan. Katanya. Biarkan saya yang mendonorkannya untuk istri saya dok. Pinta Skylar. Biar saya saja yang mendonorkannya dokter. Sela Jacob dengan suara lantangnya mendekati dokter dan Skylar. Jack, enggak, mama enggak mau. Cegah Jessie. Mama harus ingat karena Silva mama masih hidup sekarang. Kata Jacob. Tapi Jack, Jessie sampai menangis. Apa Silva harus berpikir lagi untuk mendonorkannya kepada mama? Apa dia berpikir dampaknya apa? Dia sampai enggak peduli sama keselamatannya. Bahkan dia nggak tahu siapa mama waktu itu. Tapi dia dengan ikhlasnya mendonorkannya untuk mama. Terang Jacob. Tapi Jack, lirih Jessie. Dok, saya siap mendonorkan ginjal saya untuk sepupu saya. Kata Jacob. Baiklah, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kata dokter. Baik dok. Serangkaian tes sudah Jacob lakukan.
Namun saat itu Jessie dan Jacob terus memperdebatkan masalah Jacob yang ingin menjadi pendonor. Jacob, panggil Jonathan seketika menghentikan perdebatan anak dan istrinya. Biar papa yang mendonorkannya untuk keponakan papa, kata Jonathan. Jonathan tengah menjalani masa percobaan setelah bandingnya diterima. Hatinya tidak tenang sampai dia pun menelepon Kalistin karena dia sempat meminta nomor Carl untuk selalu bisa ia hubungi kapanpun. Dan Carl mengabarkan bahwa Silva mengalami penurunan fungsi ginjal. Dia pun meminta izin untuk pergi ke rumah sakit karena ingin mendonorkan ginjalnya untuk Silva. Akhirnya Jonathan mendonorkan kedua ginjalnya untuk Silva. Baginya, keselamatan Silva lebih penting dari dirinya sendiri. 2 hari setelah operasi dilakukan, Silva sudah siuman pasca operasinya. Dia pun langsung menanyakan perihal si pendonor. Awalnya Skyler maupun yang lain tidak memberitahukannya kepada Silva, namun Silva tetap memaksa ingin tahu. Hingga akhirnya Skyler memberitahukan bahwa yang mendonorkannya ialah Jonathan. Silva sangat syok dan meminta agar diantar ke pemakaman. Tentu saja itu tidak boleh melihat kondisi Silva yang baru saja pulih. Skyler pun mengantarkan Silva ke pemakaman Jonathan. Sesampainya di sana, Silva berdiri sambil dipapah oleh Sky dengan masih memakai baju pasien dan memakai hijab serta masker. Mas, ini pasti bohong kan? Ini pasti bukan Om Nathan. Silva mencoba menepisnya. Matanya membaca tulisan di batu nisan itu, yaitu tulisan nama Jonathan. Mas, pasti itu Jonathan orang lain kan? Tanyanya lagi. Pasti itu bukan Om Nathannya Silva kan? Lanjutnya. Jawab mas. Pinta Silva meremas baju Skylar. Itu Om Jonathan Silva. Jawabnya. Enggak, itu enggak mungkin. Seketika kedua lutut Silva jatuh ke tanah. Dia menangis sambil memandangi makam Jonathan. Silva meraba tanah kuburan yang masih basah itu dengan bibir yang bergetar. Mas, lirih Silva mendongak menatap suaminya. Mas, tolong mas, Om Nathan di dalam, tolong gali kuburannya mas. Pinta Silva tak masuk akal, dia menarik-narik baju Skyler tapi Sky dia membeku. Mas, tolong ambil apapun, Om Nathan nanti gak bisa nafas mas. Pinta Silva tapi Skyler masih tetap dia membeku dengan tatapan kosong. Seketika Silva melihat tukang gali kubur lewat di hadapannya dan ia langsung memanggil tukang gali kubur itu. Pak, sini pak. Teriak Silva hingga tukang gali kubur itu menghampiri Silva. Silva, panggil Sky. Ada apa mbak? Tanya mereka. Pak, tolong gali kuburannya ya pak. Om saya ada di dalam sini pak. Pinta Silva dengan sikap emosionalnya. Ketiga tukang gali kubur itu saling melempar pandangan dan nampak bingung. Bukannya ini yang dikubur 2 hari yang lalu ya mbak? Kata mereka. Enggak pak, om saya masih hidup. Tolong pak gali kuburannya, kasihan om saya pak. Pintanya memaksa, Silva seperti orang yang tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Silva, apa yang kamu lakukan? Tanya Skylar. Mas, cepet mas, kasihan om Nathan. Pinta Silva. Skylar mengibaskan telapak tangannya agar tukang gali kubur itu pergi dari hadapan Silva. Pak, tunggu pak. Teriak Silva berusaha mencegah mereka saat mereka pergi. Ya sudah, biar aku yang menggalinya sendiri. Silva menggaruk tanah kuburan itu dengan jari-jarinya sambil menangis sesenggukan. Silva, apa yang kamu lakukan? Cegah Skylar. Silva semakin cepat menggali tanah kuburan itu dengan tangannya. Dia seperti orang gila dan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Silva, stop Silva. Pinta Skylar tapi Silva tak menghiraukannya. Silva, panggilnya lagi menyentuh kedua pundak Silva. Silva cukup Silva. Bentak Skylar sambil membalikkan tubuh Silva. Silva menangis tak berdaya, tubuhnya lunglai dan Skylar langsung membawa Silva ke dalam dekapannya. Silva menangis di dada suaminya dan Sky terus memeluknya dengan sangat erat. Om Nathan mas, Om Nathan udah gak ada. Silva terus menangis. Ikhlas Silva, Om Nathan sudah tenang di atas sana. Sky berusaha menenangkan istrinya. Ingatan off. Silva menyeka air matanya saat ingatan 7 tahun yang lalu masih terekam sangat jelas di dalam ingatannya. Makasih ya Om, Silva akan menjaga pemberian Om ini dengan sebaik-baiknya. Janji Silva. Seketika tangan kecil Ryan menyentuh punggung Silva. Bunda,
Panggilnya hingga Silva dengan cepat mengusap air matanya dan menoleh ke Ryan. Iya sayang, tanyanya. Bunda menangis, tanyanya dengan polos. Enggak, Bunda enggak nangis, bohongnya. Bunda, walaupun wajah Bunda ditutupi kain, tapi Ryan tahu kalau Bunda sedang menangis. Jangan sedih Bunda, kakek Nathan sudah di surganya Allah. Ryan menenangkan Silva. Silva mengusap kepala Nathan dengan lembut. Iya sayang. Setelah selesai ziarah dari makamnya Jonathan, Silva dan ketiga anaknya menuju ke restoran Azhara. Namun saat baru setengah jalan Nesia House, membuat Silva harus menghentikan mobilnya ke supermarket. Kalian mau ikut apa di sini? Tanya Silva. Nesia ikut Bunda. Pinta Nesia. Kalau kakak Ryan sama kak Nevan ikut nggak? Tanya Silva, menatap kedua anak laki-lakinya. Ryan tunggu di mobil aja Bunda. Jawab Ryan. Nevan juga? Sahut Nevan. Ya sudah, Bunda masuk dulu ya. Tapi ingat, kalian berdua jangan kemana-mana sebelum Bunda balik lagi ke sini. Pesan Silva. Iya Bunda, Bunda gak usah khawatir, kita bisa jaga diri. Kata Ryan. Ya sudah, kakak Ryan jagain adiknya ya. Pesan Silva. Iya Bunda. Silva pun masuk bersama putrinya yaitu Nesia. Sementara Ryan mengambil handphone Silva yang ada di dashboard mobil. Namun matanya menangkap kehadiran lelaki yang memakai jas silver senada dengan memakai masker dan topi di kepalanya. Ryan memincingkan matanya seolah-olah dia mengenali lelaki itu. Ayah? Gumam Ryan dengan mata yang membola. Seketika Ryan langsung bergegas turun. Ayah! Teriak Ryan memanggil sosok lelaki yang mirip ayahnya. Namun Nevan langsung menarik baju seragam sekolah Ryan dan menahannya. Kak Ryan mau kemana? Tanya Nevan. Lepasin Nevan, aku mau kejar ayah. Ryan mencoba menepis tangan Nevan yang terus menahan bajunya. Tapi kata Bunda, kita nggak boleh kemana-mana sebelum Bunda kembali kak. Cegah Nevan yang patuh dengan pesan Silva. Iya tahu, tapi aku mau kejar ayah Nevan, lepasin. Pinta Ryan menepis tangan Nevan dengan kuat hingga Nevan melepaskan cekalannya. Ryan turun dari mobil, matanya mengedar mencari sosok yang ia anggap sebagai ayahnya. Nevan pun ikut turun, dia ikut mencari seseorang yang dimaksud oleh Ryan. Mana ayah? Nggak ada siapa-siapa. Tanya Nevan. Tadi aku beneran lihat ayah, aku nggak mungkin salah. Kata Ryan yakin. Ini semua gara-gara kamu Nevan. Kalau aja kamu gak nahan aku tadi, aku pasti sudah bertemu dengan ayah. Kesalnya. Pasti kakak salah lihat. Kan Bunda sudah bilang kalau ayah ada di tempat yang jauh. Kata Nevan. Tapi aku gak mungkin salah lihat. Aku masih ingat kok ayah itu seperti apa. Aku masih ingat tubuh ayah. Dan aku juga ingat bagaimana cara ayah berjalan. Ingatan Ryan masih tajam tentang sosok ayahnya yaitu Skylar. Aku aja gak ingat. Kata Nevan. Ya iyalah, kamu itu masih kecil, jadi gak inget sama ayah. Silva dan Nesia pun keluar dari supermarket, keduanya berjalan menuju mobil. Silva melihat kedua anak laki-lakinya terlihat nampak mencari sesuatu di luar mobil. Loh, kalian kok ada di luar? Kalian mau kemana? Tanya Silva. Ryan tidak menjawab, tapi Nevan mengadu ke Silva. Tadi Kak Ryan lihat ayah Bunda. Adunya. Benar itu Ryan? Tanya Silva. Ryan menghela nafasnya berat. Iya Bunda, jawabnya. Silva berjongkok menghadap ke Ryan dan menatap anaknya itu. Silva juga memegang kedua pundak Ryan. Ryan pasti salah lihat. Itu gak mungkin ayah itu kan masih di Jerman. Ucap Silva lembut. Tapi Bunda, orang itu mirip sekali dengan ayah. Iya, tapi itu bukan ayah. Kenapa sih Bunda ayah gak pulang-pulang? Ryan rindu sama ayah. Ryan sangat merindukan sosok ayahnya. Silva menangkup wajah Ryan. Bunda juga rindu dengan ayah. Tapi Ryan harus percaya kalau ayah akan segera pulang ke Indonesia. Silva berusaha menenangkan anaknya walaupun dia tidak tahu kapan suaminya akan pulang. Ya sudah, sekarang kita masuk ke mobil ya. Pinta Silva. Iya Bunda. Silva melajukan mobilnya menuju ke restoran Azhara. Sesampainya di sana, Silva dan ketiga anaknya langsung disambut oleh Ipeng. Assalamualaikum, ucap Silva dan diikuti oleh ketiga anaknya. Waalaikumsalam. Ketiga anaknya bersalaman dengan Ipeng.
dan langsung nyelonong masuk karena mereka sudah terbiasa di restoran Azhara. "Gimana dengan restoran ini, Bang?" tanya Silva. "Alhamdulillah lancar, Silva," jawab Ipeng. Keduanya berjalan masuk ke dalam restoran. Semua anak punggalan maupun geng Black Tiger menyambut Silva. Dengan membungkukkan sedikit badannya, Silva membalasnya dengan anggukan kecil. Silva pikir itu terlalu berlebihan, rasanya seperti ada jarak, Bang. Ungkap Silva yang tidak nyaman dengan perlakuan mereka. "Gak apa-apa Silva, kamu kan CEO di sini," kata Ipeng. "Iya, tapi seperti biasa aja Bang, gak perlu terlalu formal." "Gak apa-apa Silva." Keduanya berjalan lebih dalam masuk ke restoran. "Makasih ya Silva," ucap Ipeng menghentikan langkah Silva. "Makasih untuk apa Bang?" tanya Silva. "Makasih karena berkat kamu, kehidupan Abang menjadi lebih baik. Dan makasih karena kamu sudah mempercayakan restoran ini ke Abang dan anak-anak yang lain." Ipeng berterima kasih kepada Silva karena Silva telah memberikan restoran Azhara kepada Ipeng. Restoran Azhara adalah restoran yang diberikan oleh Jonathan untuk Silva. Dia membangun restoran itu khusus untuk Silva karena dia tahu bahwa keponakannya ingin menjadi seorang chef. Namun karena Silva tidak bisa menghandle semua restorannya, akhirnya dia memberikan restoran itu kepada Ipeng untuk Ipeng kelola. Namun tetap Silva sebagai CEO-nya, Silva hanya mempercayakan restoran kepada Ipeng. Dengan syarat, Ipeng harus menutup studio tatonya dan tidak mentato orang lagi. Bab 55, Jealous, di mana Jonathan mengatakan bahwa dia mempunyai kejutan untuk keponakannya sambil menatap foto anak kecil yang memakai jilbab. Pelayanannya sebagian dari anak pungkalan dan sebagian lagi dari anak Black Tiger. Karena sebagian lagi mempunyai usaha sendiri bahkan ada yang bekerja. "Sama-sama Bang, semoga restoran ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bekerja sama di sini," kata Silva. Anyi, buruan pesen apa? Lama lu," bentak Doyok kepada customer. "Sabar dong, ini juga lagi dibaca nih," balasnya nyolot. "Bacanya jangan diejah tol," kerutu Doyok. Silva tersentak sampai matanya terbelalak saat mendengar ucapan Doyok. "Bang Ipeng, apa itu nggak akan membuat customer kabur Bang?" tanya Silva. "Enggak Silva, udah biasa itu customer juga udah tahu kok. Anggap aja menguji kesabaran," kata Ipeng. "Ya, yang penting nggak membuat restoranku tutup Bang," kata Silva tertawa kecil. "Insya Allah enggak Silva, malah kita asik-asik aja kok," kata Ipeng. "Oh iya Bang, kata Bang Ipeng ada yang mengajak kerjasama dengan restoran ini?" tanya Silva. "Iya Silva, dia minta kamu untuk menjadi juri lomba memasak tingkat nasional," kata Ipeng. "Apa kamu bisa Silva?" tanya Ipeng. "Insya Allah Silva bisa Bang, emangnya kapan lombanya?" tanyanya. "Minggu besok Silva." "Alamatnya?" tanya Silva lagi. "Nanti Abang share log ke kamu," kata Ipeng. "Oke." Di sisi lain, ketiga anak Silva sedang duduk. Lois membawakan minuman untuk ketiga anak itu. "Hai Ryan, bagaimana sekolahmu?" tanya Lois. "Baik Om," jawabnya tak bersemangat. "Apa kamu diajak lagi sama teman-teman kamu?" tanya Lois. "Enggak Om," jawabnya. "Kalau nanti ada yang mengejek kamu lagi, bilang sama Om. Kita siap pasang badan," kata Lois. "Iya Om," jawabnya singkat. Ryan pernah diejekin sama teman-teman sekolahnya kalau Ryan tidak memiliki ayah. Sontak saja itu membuat semua gangsternya geram. Hingga para gangster itu datang beramai-ramai ke sekolah dan mereka mengaku bahwa mereka semua adalah ayahnya Ryan. Karena Skylar menitipkan keluarga kecilnya untuk mereka jaga dan terus dipantau. Ipeng melihat jelas raut wajah Ryan yang nampak murung. "Kenapa dengan Ryan?" tanya Ipeng. "Tadi Ryan ngelihat laki-laki yang mirip sama ayahnya. Mungkin itu yang membuat Ryan terlihat sedih," ungkap Silva. "Itu wajar. Ryan pasti rindu dengan Skylar. BTW, Skylar lama juga ya di Jerman," kata Ipeng. Silva terdiam sesaat menahan segala rasa, terutama rasa rindu. "Iya Bang." Hanya itu jawaban Silva. Sudah 6 tahun Skylar berada di Jerman. Dia melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan mobil yang ada di Jerman, sekaligus melanjutkan S2 di Jerman. Tepatnya di Universitas Braunschweig. Dia pergi ke Jerman saat usia Ryan 4 tahun dan usia si kembar 2 tahun lebih. Namun sampai sekarang Skylar belum pulang juga. "Kamu yang sabar ya Silva. Abang yakin Skylar akan secepatnya pulang," kata Ipeng.
Iya bang. Lalu Ipeng mendekati ketiga anak Silva. Hai Ryan, hari ini kalian mau makan apa? Atau mau bermain dengan Om? Tawar Ipeng. Enggak Om, tolak Ryan. Ipeng melirik ke Silva, dia membenarkan perkataan Silva bahwa Ryan sedang bersedih. Terlihat dari responnya yang biasa saja. Hai cantik, sapa Ipeng ke Nesya. Hai Om, kamu makin cantik aja, puji Ipeng. Emangnya Om tahu kalau Nesya cantik? Wajah Nesya kan ditutup sama cadai. Kata Nesya masih belum bisa menyebut huruf R. Tentu saja Om tahu, jawab Ipeng membuat Nesya menatap fokus ke Ipeng. Om juga ganteng, tapi masih gantengan ayah Nesya. Puji Nesya lalu menjatuhkan. Ah, berarti Om jelek dong. Tawa Ipeng. Silva, putrimu ini pasti besarnya jadi ratu gombal, kata Ipeng. Setiap ketemu pasti ada aja omongan dia yang, ya menggelitik ya, kata Ipeng tertawa lagi. Menggelitik tuh yang kayak gimana bang? Silva tertawa lucu. Kayak gitu? Masya Allah, janganlah. Cukup ayahnya aja yang jadi raja gombal, kata Silva. Malam ini sehabis sholat maghrib, Silva dan ketiga anaknya sedang tadarusan. Setelah itu mereka menyetor hafalan juz amma ke Silva. Sekarang setor hafalan sama bunda ya, dari kakak Ryan dulu, pinta Silva. Iya bunda. Ryan maju dan langsung menghafal. Ryan sampai mana hafalannya? Tanya Silva yang sebenarnya sudah tahu. Quran surat Al-Alaq bunda. Dibaca dulu ya. Pinta Silva. Ryan pun membaca Quran surat Al-Alaq. Sekarang baca lagi ayat 1-2. Pinta Silva. Ryan pun membacanya. Setelah itu Silva meminta Ryan untuk mengulang bacaannya lagi sampai 7 kali. Udah bunda. Sekarang coba Ryan baca tanpa melihat juz amma. Perintah Silva dan Ryan membacanya dengan lancar. Ulangi lagi. Perintah Silva. Ryan pun mengulang hafalannya sampai 7 kali. Udah. Perintahnya. Udah bunda? Tanyanya terkejut. Iya Ryan. Dikit banget bun. Kalau kayak gini sih Ryan cepet hafal bun. Kata Ryan. Nah itu tujuan bunda. Supaya kakak Ryan cepet hafal. Jawabnya. Oh gitu ya bunda. Tapi kenapa bacanya harus diulang-ulang juga? Tanya Ryan. Supaya Ryan cepet hafal. Dan hukum bacaan tajwidnya juga benar. Dan satu lagi, supaya Ryan tidak salah dalam penyebutan hurufnya. Jawaban Silva. Kakak Ryan mengertikan maksud bunda? Tanya Silva. Ngerti bunda. Sekarang gantian kakak Nevan sama adik Nesya ya. Sini nak. Perintah Silva. Kedua anaknya mulai membaca dan menghafal sama seperti Ryan tadi. Malam ini ketika Silva hendak tidur, dia membuka lemari baju lalu ia mengambil baju Skylar. Setelah itu ia duduk di atas kasurnya. Dia pandangi baju suaminya. Ia raba dan ia cium bajunya. Mas, aku rindu. Tak terasa air mata Silva menetes. Ia mencium lagi lebih dalam hingga menutupi sebagian wajahnya dan menghirup dalam-dalam aroma bajunya yang masih tercium wangi tubuh suaminya. Mas, kenapa kamu gak ngabarin aku? Aku rindu mas. Bukan cuma aku yang rindu, tapi anak-anak juga sangat merindukanmu mas. Pulanglah. Silva menangis terisak hingga bahunya bergetar kecil. Aku menyerah mas. Ternyata aku gak sekuat yang kamu kira. Silva sudah tidak kuat menahan rindu yang menyelimuti hatinya. Silva adalah sosok wanita yang kuat dan tegar ketika di luar atau di depan anaknya. Namun saat di dalam kamarnya, dia adalah wanita biasa, wanita yang sangat lemah. Kamu tahu, tadi siang Ryan mengira orang lain itu kamu, Mas. Dia sangat merindukanmu sampai dia salah lihat. Lanjutnya, aku akan terus sabar menunggumu, Mas, sampai kamu pulang dan kembali ke rumah ini. Janji Silva, lalu Silva tidur sambil memeluk baju suaminya. Hari ini adalah hari Minggu, seperti yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini Silva akan menjadi juri di suatu perlombaan memasak tingkat nasional. Silva nampak menerima telepon dari seseorang. Oh iya ya, sebentar lagi saya berangkat ke sana, kata Silva berbicara di teleponnya. Bunda, panggil Ryan. Apa Ryan? Tanya Silva pelan. Ryan menunjuk tali sepatunya yang belum diikat. Iya, nanti ya, Bunda lagi telepon.
Ryan tunggu dulu di sini ya, pinta Silva agar Ryan menunggunya selesai menelpon sementara Silva keluar kamar. Tidak lama kemudian Nesha dan Nevan masuk ke dalam kamar Silva. Silva pun kembali setelah tadi menerima telepon. Dia menatap ketiga anaknya yang sedang duduk di atas kasurnya. Masya Allah, anak bunda udah siap semua? Puji Silva. Belum bunda, tolong ikatkan tali sepatu Ryan. Pinta Ryan. Astagfirullah, iya bunda lupa. Sini bunda ikatkan. Silva berjongkok dan mengikat tali sepatu Ryan. Ryan sudah besar, tapi dia kesulitan dalam mengikat tali sepatu. Bunda, masa Nevan pakai baju ini? Tanya Nevan, dia memakai baju kapal dengan Nesha. Memangnya kenapa? Ini bagus kok, ini kan rancangannya Aunty Ciara, kata Silva. Iya, tapi Nevan malu bunda kalau harus kembaran sama Nesha, ucapnya. Udah gak apa-apa, ini bagus kok. Bunda gak ada waktu lagi Nevan, kata Silva yang sudah terlambat datang ke acara lomba. Silva melihat ke putrinya yang belum memakai jilbab dan cadar. Adek, kok belum dipakai jilbabnya? Tanya Silva. Nesha bingung bunda pakai jilbab yang mana? Jawabnya. Astagfirullah, maaf ya, karena bunda sibuk terima telepon, bunda sampai gak nyiapin baju kalian. Adek tunggu di sini ya, bunda cari jilbab yang cocok sama baju adek. Silva berjalan keluar dan masuk ke dalam kamar Nesha. Tadi Nesha pakai baju warna apa ya? Astagfirullah, karena jadwalnya dimajuin jadi gak siap deh, terus bentrok lagi. Silva menerima telepon kalau rekan bisnisnya dari Flowers Resto meminta agar meetingnya dimajukan di minggu ini. Padahal Silva sudah bilang kalau hari Minggu waktunya dia quality time dengan anak-anak. Jadi dia batalkan dan hanya menerima jadwal dari Ipeng sambil membawa anak-anak ke acara lomba. Alasan Silva menerima tawaran Ipeng sebagai perwakilan restoran Az-Zahra karena Silva ingin meningkatkan kinerja restoran Az-Zahra yang baru berjalan selama 4 tahun. Nah, ini kayaknya cocok dengan baju Nesha. Silva bergegas keluar. Sayang, maaf, bunda lama ya. Sini bunda pakein. Silva memakaikan jilbab dan cadar kepada Nesha. Setelah selesai, Silva menyiapkan sesuatu yang akan ia bawa. Silva nampak kebingungan hingga mondar-mandir di hadapan anak-anaknya. Karena terburu-buru, Silva sampai lupa handphone di mana, dompet di mana, lupa mendadak. Kasihan bunda. Ryan yang melihat kepanikan Silva merasa kasihan dengan bundanya. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya bibirmu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Ryan menyanyikan lagu Aisyah, istri Rasulullah, berniat menenangkan bundanya. Suara Ryan seketika berhasil menghentikan aktivitas Silva yang terlihat panik karena buru-buru. Silva tersenyum damai. Kali ini dia lebih tenang mencari barang-barangnya yang akan ia bawa. Sambil menyiapkan barang keperluannya dengan diiringi lagu oleh Ryan, Silva jadi teringat dengan Skylar. Dia mengingat ketika momen konyolnya bersama Skylar yang sedang berlari hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara Silva dan Skylar. Silva tersenyum kala mengingat momen konyol bersama suaminya. Silva pun menghampiri anak-anaknya. Bunda, bunda jangan capek-capek, kita sayang sama bunda, ucap Ryan. Iya bunda, kita juga janji akan membuat bunda terus tersenyum, kata Nevan. Nesha juga bunda, akan selalu jaga bunda, kata Nesha. Kita gak akan biarkan bunda menangis bunda, janji ketiga anaknya. Silva tersenyum damai dan ketiga anaknya memeluk Silva secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.